Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kanal YouTube Pak Handoko. Di dalam video ini saya akan membahas contoh soal tes P3K Guru Honorer tahun 2023, kompetensi pedagogik dan pembahasan secara lengkapnya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini akan mengikuti tes P3K tahun 2023. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Oke, waktu menjawab pertanyaan yang pertama sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan pertama ini adalah opsi yang E, yakni problem based learning gitu ya. Jadi problem based learning itu apa? Yaitu pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja pada proyek atau tugas yang lebih luas, seringkali praktis dan terstruktur untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan pemecahan masalah dan aplikasi pengetahuan dalam konteks tugas proyek. Kemudian inquiry learning. Nah, inquiry learning ini adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan pertanyaan mereka sendiri, mengejar minat mereka sendiri, dan mencari jawaban melalui penyelidikan mandiri. Ini dapat menjadi mengakomodasi berbagai macam pendapat dan ide, tetapi fokusnya pada proses penyelidikan. Kemudian discovery learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa diharapkan untuk menemukan konsep atau pengetahuan melalui eksplorasi dan eksperimen. Ini memungkinkan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, tetapi lebih fokus pada menemukan daripada berbagi pendapat gitu ya. Kemudian kooperatif learning adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan di mana siswa bekerja bersama-sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini melibatkan kerjasama dan berbagi pendapat, tetapi tidak selalu mendorong siswa untuk mengungkapkan pendapat secara bebas dalam konteks skenario tertentu gitu ya. Nah, kemudian yang E, yakni problem based learning. Jadi itu adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah atau tantangan dunia nyata yang memerlukan pemecahan masalah dan pemikiran kritis. Siswa diminta untuk memberikan kebebasan gitu ya untuk mengungkapkan pendapat, ide dan tanggapan mereka terhadap masalah yang dihadapi, sehingga memungkinkan munculnya berbagai macam alternatif pendapat. Jadi dalam konteks ini jawaban E gitu ya, yaitu problem based learning adalah yang paling sesuai karena pendekatan ini mengakomodasi pengungkapan pendapat bebas siswa dalam konteks pemecahan masalah dunia nyata. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, waktu menjawab pertanyaan kedua sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kedua ini adalah opsi yang A, yakni project based learning gitu ya. Oke, kita bahas bersama-sama. Mulai dari opsi yang A terlebih dahulu. Project based learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja pada proyek atau tugas yang lebih luas, seringkali praktis dan terstruktur untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, guru menggunakan masalah sebagai langkah awal dan memunculkan pertanyaan penuntun yang membimbing peserta didik dalam proyek yang mengintegrasikan berbagai
subjek atau materi dalam kurikulum gitu ya, yang nantinya proyek ini memungkinkan siswa untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman mereka. Kemudian opsi yang B, yakni kontekstual gitu ya. Dan di sini kontekstual pembelajaran yang menggunakan pendekatan di mana pembelajaran didesain untuk menciptakan koneksi antara konten pembelajaran dengan konteks dunia nyata atau pengalaman siswa. Ini bisa termasuk penggunaan masalah sebagai pengantar, tetapi fokus utamanya adalah pada pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa. Kemudian ada discovery learning gitu ya. Nah, itu adalah pendekatan di mana siswa diharapkan untuk menemukan konsep atau pengetahuan melalui eksplorasi dan eksperimen. Ini mungkin melibatkan pertanyaan penuntun, tetapi tidak selalu berfokus pada proyek kolaboratif yang mengintegrasikan subjek. Kemudian problem based learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah dunia nyata yang memerlukan pemecahan masalah dan pemikiran kritis. Guru mengawali pembelajaran dengan memunculkan masalah atau pertanyaan penuntun yang memandu siswa dalam proses pembelajaran. Ini dapat mengintegrasikan berbagai materi, tetapi fokus utamanya adalah pada pemecahan masalah. Nah, kemudian yang terakhir yakni inquiry learning adalah pendekatan di mana siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan pertanyaan mereka sendiri, mengejar minat mereka dan mencari jawaban melalui penyelidikan mandiri. Ini mungkin mencakup penggunaan pertanyaan penuntun, tetapi fokusnya adalah pada proses penyelidikan yang dilakukan oleh siswa. Jadi dalam konteks soal ini, jawaban A yaitu project based learning adalah yang paling sesuai karena guru menggunakan masalah sebagai langkah awal dan membimbing siswa dalam proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai materi dalam kurikulum. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan ketiga. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, waktu menjawab pertanyaan ketiga sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ketiga ini adalah opsi yang C, yakni membuat konkret konsep yang abstrak gitu ya. Jadi kita bahas bersama-sama ya. Yang opsi yang A, yakni menampilkan objek yang terlalu besar. Media pembelajaran biasanya digunakan untuk memperjelas atau memvisualisasikan konsep yang mungkin sulit dipahami oleh siswa. Menampilkan objek yang terlalu besar mungkin tidak relevan dalam konteks ini gitu ya. Kemudian menampilkan objek yang sulit diamati. Salah satu fungsi media pembelajaran adalah membantu siswa melihat atau memahami objek atau konsep yang sulit dipahami. Sulit diamati gitu ya. Namun dalam konteks ini media digunakan untuk mengilustrasikan sistem peredaran darah yang mungkin tidak termasuk dalam objek yang sulit diamati. Kemudian yang C, yakni membuat konkret konsep yang abstrak. Jadi ini adalah fungsi yang paling sesuai gitu ya dengan konteks soal. Media seperti gambar atau tayangan video digunakan untuk mengubah konsep abstrak seperti sistem peredaran darah menjadi lebih konkret dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang opsi D, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Media dapat digunakan untuk memvisualisasikan objek atau proses yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Namun dalam konteks ini, media digunakan untuk menjelaskan sistem peredaran darah yang pada dasarnya bisa diamati oleh mata telanjang, tetapi media membantu memahaminya dengan lebih baik. Kemudian opsi yang E, yakni membawa objek yang berbahaya atau sulit didapat dalam lingkungan belajar.
Fungsi ini lebih berhubungan dengan penggunaan bahan pengganti atau substitusi atau model yang aman ketika objek yang sebenarnya tidak praktis atau berbahaya untuk digunakan dalam pembelajaran. Jadi dalam konteks soal ini gitu ya, jawaban C yaitu membuat konkret konsep yang abstrak adalah yang paling sesuai karena media digunakan untuk membuat konsep abstrak seperti sistem peredaran darah menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Oke, waktu menjawab pertanyaan keempat sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan keempat ini adalah opsi yang D, gitu ya. Jadi untuk opsi yang A, yakni media pembelajaran yang paling baik adalah media pembelajaran berbasis IT. Nah, pernyataan ini tuh tidak benar gitu. Kenapa? Karena media pembelajaran yang paling baik tergantung pada konteks dan tujuan pembelajaran. Media berbasis TIK atau teknologi informasi dan komunikasi hanya satu dari banyak jenis media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran gitu ya. Kemudian opsi B, sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Pernyataan ini juga tidak benar gitu ya. Tidak semua media cocok untuk semua jenis kegiatan pembelajaran. Pilihan media harus disesuaikan dengan tujuan dan konteks pembelajaran. Kemudian yang opsi C, semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. Pernyataan ini juga nggak benar gitu. Berbagai jenis media pembelajaran memiliki cara pemanfaatan yang berbeda-beda. Pemanfaatan media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Kemudian yang D, media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Pernyataan ini benar. Media pembelajaran digunakan untuk menyampaikan informasi, konsep, dan pesan kepada siswa. Media tersebut adalah sarana untuk mengkomunikasikan materi pembelajaran. Kemudian yang E, memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Pernyataan ini tidak benar. Memilih media pembelajaran adalah tugas yang penting dan harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan konteks pembelajaran. Tidak mempertimbangkan dengan baik dapat mengakibatkan ketidakefektifan dalam proses pembelajaran. Jadi jawaban yang D adalah yang paling benar ya terkait dengan media pembelajaran, karena media digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam kegiatan pembelajaran. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang keempat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Oke, waktu menjawab pertanyaan kelima sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kelima ini adalah opsi yang C, gitu ya. Jadi pembahasan untuk opsi yang A, guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. Mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah itu penting, tetapi itu lebih terkait dengan perencanaan pembelajaran secara keseluruhan dan pengenalan konteks pembelajaran. Ini tidak berkaitan langsung dengan pemilihan media pembelajaran. Kemudian opsi yang B, guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media gitu ya. Nah, kemampuan mengevaluasi pembelajaran dengan media adalah penting, tetapi ini adalah langkah setelah media dipilih dan digunakan dalam pembelajaran. Pemilihan media yang sesuai adalah tahap awal yang harus dipahami oleh guru gitu ya. Kemudian yang C, guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Pernyataan ini benar. Guru perlu memahami karakteristik media pembelajaran yang akan digunakan termasuk jenis media, keunggulan,
kelemahan, dan cara efektif mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Kemudian yang D, guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah adalah faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, tetapi ini tidak secara khusus berkaitan dengan pemilihan media pembelajaran. Kemudian yang E, guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Menyesuaikan penggunaan media dengan materi pembelajaran adalah penting, tetapi ini lebih terkait dengan implementasi daripada pemilihan media yang sesuai. Jadi dalam konteks pemilihan media pembelajaran, jawaban C adalah yang paling sesuai, karena guru perlu memahami karakteristik media yang akan digunakan untuk memastikan penggunaannya yang efektif dalam pembelajaran. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang kelima. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Oke, waktu menjawab pertanyaan yang keenam sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan keenam ini adalah opsi yang D, yakni pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa gitu ya. Jadi untuk pembahasan nomor 6 ini kita mulai dari yang opsi A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. Meskipun sarana belajar yang lengkap dapat membantu, ketidaktersediaan sarana belajar yang lengkap bukan satu-satunya faktor yang dapat mengakibatkan motivasi dan prestasi belajar rendah. Faktor-faktor lain seperti pendekatan pengajaran dan dukungan sosial itu juga penting. Kemudian yang B, siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. Siswa yang pasif dalam belajar mungkin memiliki dampak pada motivasi dan prestasi belajar mereka, tetapi pertanyaan ini lebih berkaitan dengan penyebab utama yang menyebabkan pasivitas siswa, yaitu kurangnya penghargaan terhadap perbedaan individu siswa. Kemudian yang opsi C, siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. Bimbingan belajar dari orang tua bisa mempengaruhi prestasi siswa, tetapi bukan faktor utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah. Kemudian yang D, pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Ini adalah faktor yang dapat signifikan mempengaruhi motivasi dan prestasi belajar siswa. Ketika pembelajaran tidak mempertimbangkan perbedaan individu siswa, siswa yang merasa tidak diakomodasi atau diabaikan dalam pembelajaran mereka mungkin kehilangan motivasi untuk belajar. Kemudian yang E, siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Preferensi belajar siswa, baik itu sendiri atau dalam kelompok, adalah karakteristik individu yang tidak selalu berkaitan langsung dengan motivasi dan prestasi belajar yang rendah. Jadi dalam konteks soal ini, pilihan D adalah yang paling relevan karena pembelajaran yang tidak menghargai perbedaan individu siswa dapat mengakibatkan motivasi dan prestasi belajar yang rendah. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-6. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-7 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-7 ini adalah opsi yang B, yakni rumusan masalah yang harus didiskusikan, gitu ya. Jadi opsi yang A, waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi.
Waktu yang tersedia adalah faktor penting dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah, namun pilihan B itu lebih berfokus pada aspek isi dari diskusi. Nah, opsi yang B itu sendiri adalah rumusan masalah yang harus didiskusikan. Rumusan masalah yang jelas dan relevan sangat penting dalam diskusi pemecahan masalah. Rumusan masalah yang baik akan memandu siswa dalam mencari solusi dan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang sedang dibahas. Kemudian untuk opsi C, jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran adalah faktor yang perlu dipertimbangkan, tetapi ini lebih terkait dengan organisasi kelas dan pengelolaan siswa daripada dengan esensi diskusi pemecahan masalah itu sendiri. Kemudian opsi yang D, motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa adalah faktor penting dalam keberhasilan diskusi pemecahan masalah. Siswa yang termotivasi akan lebih aktif dan terlibat dalam mencari solusi. Kemudian yang E, ruang yang tersedia. Ruang fisik yang tersedia untuk diskusi adalah penting, tetapi ini lebih merupakan faktor logistik daripada esensi dari diskusi pemecahan masalah. Jadi dalam konteks soal ini, pilihan B yaitu rumusan masalah yang harus didiskusikan adalah yang paling relevan karena rumusan masalah yang baik adalah kunci keberhasilan dalam diskusi pemecahan masalah. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-7. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-8 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-8 ini adalah opsi yang E, yakni berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Jadi, mari kita mulai opsi yang A terlebih dahulu ya, yakni tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. Meskipun penting untuk siswa menyadari dampak kebiasaan belajar yang salah, ini mungkin tidak selalu menjadi langkah awal yang paling efektif karena bisa membuat siswa merasa tertekan. Poin yang E lebih menekankan pada memberikan pengalaman positif terlebih dahulu. Kemudian yang B, berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. Mendiskusikan aspirasi siswa secara rasional adalah langkah yang penting, tetapi ini mungkin lebih cocok sebagai langkah berikutnya setelah siswa telah mengalami pengalaman positif dalam belajar, yakni ada pada poin E gitu ya. Kemudian, ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. Menciptakan iklim sosial yang sehat adalah penting, tetapi langkah ini mungkin tidak langsung mengatasi kebiasaan belajar yang salah. Kemudian opsi yang D, susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. Menyusun aturan dan batasan penting dalam pengelolaan kelas, tetapi tidak selalu merupakan langkah pertama untuk mengatasi kesulitan belajar yang disebabkan oleh kebiasaan belajar yang salah gitu. Nah, kemudian berikan kesempatan memperoleh menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk merasakan kesuksesan dalam belajar, bahkan jika prestasinya saat itu minimal, adalah langkah yang positif. Ini dapat membantu siswa membangun rasa percaya diri dan motivasi untuk terus belajar dengan lebih baik. Jadi, dalam konteks mengatasi kesulitan belajar siswa akibat kebiasaan belajar yang salah, pilihan E adalah langkah awal yang lebih tepat karena memberikan pengalaman positif dalam belajar dapat membangun motivasi dan rasa percaya diri siswa. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-8. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Oke,
waktu menjawab pertanyaan ke-9 sudah habis, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-9 ini adalah opsi yang D, yakni kegiatan membuat kaitan gitu ya. Jadi untuk opsi yang A, memberikan acuan. Memberikan acuan biasanya berarti memberikan petunjuk atau informasi yang membantu siswa memahami materi lebih baik. Ini tidak sama dengan mengajukan pertanyaan dengan tujuan pengingatan. Kemudian opsi yang B, melaksanakan tes awal. Melaksanakan tes awal adalah menguji pemahaman awal siswa tentang materi sebelum memulai pelajaran. Ini berbeda dari mengajukan pertanyaan dengan tujuan mengingat kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang C, memberikan bimbingan. Memberikan bimbingan berarti memberikan arahan atau panduan kepada siswa. Ini tidak sama dengan mengajukan pertanyaan untuk mengingat kembali materi. Kemudian meningkatkan motivasi. Meningkatkan motivasi berfokus pada upaya meningkatkan semangat belajar siswa, bukan pada kegiatan yang mengajukan pertanyaan untuk mengingat kembali materi. Jadi jawaban D adalah yang paling sesuai dalam konteks pertanyaan ini. Ini adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-9. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-10 sudah habis, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-10 ini adalah opsi yang C gitu ya, yakni problem solving gitu. Nah, model pembelajaran problem solving adalah pendekatan di mana siswa dihadapkan pada masalah atau tantangan yang memerlukan pemecahan masalah dan pemikiran kritis. Model ini memiliki keunggulan berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah secara realistis, serta merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Nah, untuk pembahasan yang lain, yakni pada opsi A, role playing. Role playing adalah model pembelajaran di mana siswa memainkan peranan tertentu dalam skenario tertentu. Meskipun dapat melibatkan kreativitas dan memecahkan masalah, ini tidak selalu mengharuskan siswa untuk menyelesaikan masalah secara realistis. Kemudian inquiry learning adalah pendekatan di mana siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan pertanyaan mereka sendiri, mengejar minat mereka, dan mencari jawaban melalui penyelidikan mandiri. Ini tidak selalu fokus pada pemecahan masalah konkret. Kemudian D, picture and picture. Picture and picture mungkin merupakan salah satu teknik atau metode pembelajaran tertentu, tetapi tidak umum dan tidak banyak informasi yang tersedia mengenai model ini. Kemudian yang E, kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pendekatan di mana pembelajaran didesain untuk menciptakan koneksi antar konten pembelajaran dengan konteks di dunia nyata atau pengalaman siswa. Meskipun dapat merangsang kemajuan berpikir siswa, tidak selalu fokus pada pemecahan masalah konkret. Jadi dalam konteks keunggulan yang disebutkan dalam pertanyaan, jawaban yang paling sesuai adalah yang C, yakni problem solving. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-10. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di akhir dari video pembelajaran ini. Seperti biasanya, saya akan memberikan satu pertanyaan tambahan yang menjadi kuis hari ini. Saya berharap teman-teman mencoba untuk menjawabnya secara mandiri, dan saya juga berharap teman-teman mau menyampaikan jawaban teman-teman di dalam kolom komentar video ini, sehingga nanti bisa menjadi bahan pembelajaran bagi teman-teman yang lainnya yang menonton video ini. Nah, saya ucapkan terima kasih teman-teman kepada semua teman-teman yang menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian semua mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.